Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu kasus turunan dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan yang sederhana. Di sini dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa definisi turunan itu menggunakan sifat-sifat limit. Pada contoh soal sebelumnya, dalam video sebelumnya itu saya menuliskan bahwa kalau kita memiliki fungsi seperti ini, yaitu fx sama dengan di sininya yaitu 2x pangkat 2, maka turunannya akan menjadi f aksen x sama dengan 4x. Sehingga di sini kalau kita lihat bentuknya di sini, ini kita bisa memanfaatkan suatu definisi sifat turunan jika kita punya suatu x dengan pangkatnya itu adalah suatu bilangan apapun itu, maka kita bisa mencari turunannya, yaitu laju perubahannya itu sebesar n dikali dengan x kemudian pangkat dengan n kurang 1. Sebagai contoh, di sini saya memiliki sifat-sifat seperti ini, yaitu misalkan ada fungsi fx di sininya x pangkat 8, sehingga f aksen x di sini akan menjadi 8-nya turun ke bawah, kemudian di sini ada x, kemudian pangkat di sininya ada 8 kurang 1, sehingga turunannya akan menjadi 8x pangkat 7. Kemudian contoh lagi, kalau saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 56, maka f aksen x nya dia akan menjadi 56x pangkat 56 kurang 1. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, kenapa di sini jadi 56? Karena di sini 56-nya turun ke bawah. Nah, kemudian di sini x kemudian pangkat dengan 56 kurang 1, sehingga dia akan menyebabkan hasilnya 56x pangkat 55. Berikutnya lagi yang ketiga, jika kita punya fungsi fx di sininya adalah x pangkat min 8, maka f aksen x nya menjadi di sininya turun ke bawah, jadi di sininya ada min 8, di sininya x, kemudian di sininya min 8 plus dikurangi dengan 1, karena di sini kita menggunakan definisi limit ya. Jadi di sininya min 8 dikurangi dengan 1, sehingga hasil turunan pertamanya menjadi min 8, di sininya x pangkat min 9. Selanjutnya, jika di sininya tadi kita sudah mencoba bilangan positif kemudian bilangan negatif ya. Contoh negatif lainnya misalnya di sininya x-nya pangkat min 20, misalnya 29. Sehingga di sini akan menjadi di sininya min 29, di sininya x, kemudian di sininya menjadi min 29 ditambah dengan 1. Tambah dengan 1, sehingga di sini jadi min 29 x pangkat min 28. Kita sudah mencoba di sini berbagai nilai n ya, berbagai nilai n yang bentuknya positif dan negatif. Nah, bagaimana kalau misalkan di kasusnya itu kebetulan dia pangkatnya itu adalah pangkat pecahan? Sebenarnya juga bisa ya. Contoh di sini yang kelima, kalau untuk fx di sininya bernilai di sininya adalah x kemudian pangkat misalkan di sininya 2/5, maka untuk turunannya akan berubah menjadi di sininya menjadi 2/5, kemudian di sininya menjadi x pangkat 2/5 kurang 1, sehingga konsekuensinya yaitu menjadi 2/5, di sininya menjadi x kemudian 2/5 dikurangi 1, sehingga di sini menjadi 2/5 dikurangi dengan 5/5. Kenapa di sininya jadi 5/5? Karena di sininya di awalnya ini udah bentuknya 1, sementara penyebutnya di sini 5, sehingga kita samakan semua 5 dibagi dengan 5.
karena 5/5 hasilnya tetap 1. Sehingga akibatnya 2/5 di sini X, kemudian 2 kurang 5 akan menjadi min 3/5. Jadi ini adalah nilai yang kita cari. Itu terkait hal-hal dasar terkait itu kita menggunakan sifat-sifat fungsi turunan jika untuk sifatnya itu fungsinya itu berupa fungsi perpangkatan. Namun bagaimana kalau misalnya di depannya itu ada koefisien? Sebagai contoh di sini, sebagai contoh kalau misalkan saya punya fungsi yaitu seperti ini, ada fungsi fx, kemudian sama dengan di sininya ada fungsi yaitu a, suatu bilangan a dengan di sininya x, kemudian di sini saya punya suatu fungsi di sininya yaitu pangkat n, ya, n-nya itu bilangan apa saja, a-nya itu bilangan apa saja, maka di sini f aksen x dia akan menjadi di sininya ada a, kemudian dikalikan dengan n, kemudian baru dikali dengan n, dikali dengan pangkat n, ya. Di sini a kali n kali x pangkat n kurang 1. Ini adalah sifat yang bisa kita gunakan untuk kalau kasusnya kebetulan ada nilai perpangkatannya ini. Sebagai contoh 1, kalau misalnya saya punya fungsi di sininya adalah 5x pangkat 3, maka f aksen x-nya itu 5-nya tetap kita tuliskan apa adanya. Kemudian yang turun di sini adalah pangkatnya. Jadi 5 kali 3. Di sininya ada x, kemudian di sininya ada 3 dikurangi dengan 1. Sehingga akibatnya di sini menjadi 15, di sininya x pangkat 2. Begitupun kalau untuk kasus berikutnya, misalkan di sininya ada, di sininya misalkan 8, di sininya x pangkat min 3, sehingga f aksen x-nya akan menjadi di sininya tertulis 8 apa adanya karena di sini dia konstanta, kemudian di sini min 3, jadi min 3-nya itu turun ke bawah karena dia negatif, maka menjadi dikali dengan min 3. Kemudian di sini x, kemudian pangkat min 3 dikurangi dengan 1, sehingga akan menjadi 8 kali 3 itu adalah min 24, x pangkat min 4. Contoh lainnya tadi di sini n-nya sudah dalam bentuk positif, negatif. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya pecahan, contoh di sini misalkan fx sama dengan di sininya yaitu 6x pangkat 1/3, sehingga di sini jadi f aksen x itu 6-nya kita biarkan apa adanya tapi dikalikan dengan pangkatnya yaitu 1/3. Nah, setelah dikali 1/3 ini maka tinggal dikalikan dengan x pangkat 1/3 kurang 1, sehingga di sini 6 dikali 1/3 itu akan menghasilkan 2, kemudian dikali dengan x pangkat 1/3 kurang 1. 1/3 kurang 1 itu kan setara dengan 3 dibagi dengan 3. Kenapa? Karena di sini 1, di sini 3, maka dia kita samakan penyebutnya, yaitu di sini 3, ini 3. Kalau 5 kayak contoh kasus sebelumnya itu jadi 5/5. Sehingga akibatnya di sini x, di sininya pangkat menjadi min 2/3. Nah, ini jawaban kita untuk yang tahapan nomor 3. Demikian terkait video bagaimana caranya kita menyelesaikan contoh kasus turunan tapi dengan sifatnya itu adalah sifat-sifat dari perpangkatan yang sederhana.